sebuah komputer ini juga memiliki hal-hal yang berkesinambungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi dari kelas SI 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem BAS yang ada pada komputer, di mana untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester periode 2024. Oke, begini untuk susunannya. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa susunan. Di antaranya saya akan menjelaskan mengenai apa itu BAS system, jenis-jenis yang ada pada BAS system, fungsi dari BAS system, kelebihan dan kekurangan BAS system, serta saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari BAS system. Nah, baik, untuk yang pertama, definisi dari BAS system itu adalah BAS system adalah sebuah perangkat atau saluran yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara mikroprosesor atau CPU ke komponen lainnya yang ada dalam komputer. Nah, di BAS system ini terdiri dari beberapa sistem. Jadi yang pertama ini ada sistem address, ada sistem data, dan juga yang terakhir adalah sistem kontrol. Dan selanjutnya ada kontrol bus, di mana kontrol bus ini berfungsi sebagai menghantarkan suatu perintah kontrol dari mikroprosesor CPU ke komponen lainnya yang berkaitan di dalam komputer. Di mana kontrol bus ini adalah suatu sarana untuk berkomunikasi antara bagian di dalam komputer tersebut. Jadi, di dalam kontrol bus ini juga seperti halnya contoh, dia memiliki beberapa perintah yang biasa digunakan di dalam komputer. Jadi ada 11, dibagi menjadi 11. Jadi yang pertama ini ada memory write, memory read, ada IO write, ada IO read, terus juga ada transfer ACK, ada bus request, ada bus grant, kemudian ada interrupt request, interrupt ACK, reset, dan juga clock. Nah, di dalam sebuah komputer ini juga memiliki hal-hal yang berkesinambungan. Kita tahu bahwa suatu unit komputer dibagi menjadi 3 part komponen utama. Jadi yang pertama ini ada memori, kemudian ada I/O, yang ketiga ada CPU. Nah, modul-modul ini juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, jenis-jenis dari transfer data ini dibagi menjadi 3. Ada CPU memori, ada CPU I/O, ada I/O to memory, atau DMA operation. Nah, yang selanjutnya ada 3 jenis interconnection dalam suatu komputer. Ada CPU interconnection, ada memory interconnection, dan juga ada I/O interconnection. Nanti saya akan mencantumkan gambar-gambar dari CPU interconnection, memory interconnection, dan juga I/O interconnection. Kemudian, dari yang kita tahu bahwa suatu sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti halnya pada BAS system yang ada pada komputer, BAS system memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu adalah suatu BAS system itu dapat menghantarkan berbagai jenis macam data, berbagai macam jenis perintah yang dapat beroperasi di dalam komputer, sehingga data-data tersebut dapat diproses halnya untuk menjadi suatu perintah yang dapat digunakan oleh user atau operator sang pengguna. Dan kelemahan dari BAS system ini adalah apabila I/O memori dibebankan terlalu banyak,
maka ia akan mengakibatkan kinerjanya menjadi lambat. Dan timbulnya lambat atau gejala dari lambat ini disebut juga propagation delay dan juga bottleneck. Dan kita tahu bahwa dalam bus system ini juga dibagi menjadi dua jenis. Seperti periodenya, ada traditional bus, kemudian ada modern bus. Jadi itu disebut juga dengan ISA bus dan juga PCI bus. Traditional bus ini adalah suatu perangkat yang biasa digunakan oleh IBM jenis 8088 yang biasa digunakan pada era tahun 80-an kalau tidak salah. Dan kemudian dari jenis traditional bus ini, dia hanya berpacu pada satu user, satu operation, di mana untuk dapat menjalankan suatu grafik, SCSI, games, dan juga video itu tergolong lambat, sehingga kinerja busnya itu tidak optimal. Dan kemudian ada namanya jenis high speed bus, di mana sifat-sifat dari high speed bus ini adalah yang biasa diimplementasikan kepada jenis-jenis komputer yang digunakan pada era saat ini. Dan untuk modern bus ini, untuk dapat menjalankan suatu sistem seperti SCSI, grafik, video, dan juga games, itu tergolong berkecepatan tinggi. Apabila kita menjalankan suatu sistem seperti fax, kemudian ada serial number, modem, itu tergolong dengan expansion bus jenis yang lambat, dan otomatis kerja dari bus tersebut akan menjadi lebih optimal. Dan untuk high speed bus ini, dia beroperasi secara ganda atau bus ganda, multibus. Nanti akan saya cantumkan diagram dari modern bus dan juga traditional bus. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.